Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, Ibu Masrifah Hidayani SHG MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Iksan Ardianto dengan NIM 211240068 dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Murojaah dalam menghafal pada pembelajaran tahfiz dan tahsin Quran kelas 4 SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu. Baiklah, adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu pendidikan merupakan usaha manusia untuk memanusiakan dan membudayakan kemanusiaan. Pendidikan adalah pilar utama perubahan sosial menuju kemajuan dan kesejahteraan. Tahsin dalam membaca Al-Quran menuntut kebenaran dan kesesuaian dengan sunnah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Tajwid membaguskan bacaan sesuai aturan ilmu tajwid. Pengajaran Al-Quran pada anak penting sebagai dasar pendidikan Islam. Murojaah, strategi pokok untuk menjaga hafalan Al-Quran. Proses pembelajaran dihadapi kendala termasuk lemahnya penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana strategi murojaah dalam menghafal Al-Quran SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu. Yang kedua, kesulitan apa saja yang terjadi dalam menghafal dan pada pembelajaran tahfiz dan tahsin Quran di SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu. Dan yang ketiga, bagaimana upaya pihak sekolah agar memudahkan peserta didik dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui penerapan tahfiz dan tahsin Quran, untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi murojaah di SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan apa saja yang terjadi dalam menghafal pada pembelajaran tahfiz dan tahsin Quran di SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pihak sekolah agar peserta didik mudah dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bidang agama Islam, lebih khususnya pada menghafal Al-Quran di SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu. Yang kedua, secara praktis, adapun bagi lembaga dapat digunakan sebagai referensi dan dapat memberikan informasi alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Adapun bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi ustadz-ustazah untuk senantiasa mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hafalan bagi peserta didik. Dan selanjutnya, adapun bagi peserta didik, yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal Al-Quran, mampu menemukan motivasi belajar, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan berpikir peserta didik. Bab 2, landasan teori. A. Strategi murojaah. Strategi merupakan siasat atau cara. Hal ini berarti sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa oleh guru untuk mencapai tujuan tertentu. B. Menghafal Al-Quran. Yang pertama ada pengertian menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah satu istilah terdiri dari dua suku kata yang masing-masing berdiri sendiri, serta memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, menghafal. Menghafal berasal dari bahasa Indonesia, bentukan dari kata kerja hafal, mendapat awalan me dan menjadi menghafal, yang berarti usaha untuk meresapkan suatu ke dalam pikiran agar selalu ingat, sehingga dapat mengucapkannya kembali di luar kepala dengan tanpa melihat buku atau catatan. Oleh karena itu, hafal berarti lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Yang kedua, metode dalam menghafal Al-Quran. Metodenya itu ada metode tahfiz, metode wahdah, metode kitabah, metode gabungan, dan metode talaki. Selanjutnya, C. Pembelajaran tahfiz dan tahsin Quran. Yang pertama, pembelajaran tahfiz. Pembelajaran tahfiz merupakan suatu proses menghafal Al-Quran dalam ingatan sehingga dapat dilafazkan, diucapkan di luar kepala secara benar dengan cara-cara tertentu secara terus-menerus. Yang kedua, dasar dan tujuan pembelajaran tahfiz Al-Quran. Dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk pembelajaran menghafal Al-Quran adalah dari nas Al-Quran, yaitu surah Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, indikator kemampuan tahfiz Al-Quran, yaitu kelancaran dalam menghafal Al-Quran dan kesesuaian bacaan dan kaidah ilmu tajwid. Yang keempat, pembelajaran tahsin. Tahsin berasal dari kata yang artinya memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih dari semula. Sedangkan kata tilawah berasal dari kata mempunyai arti bacaan. Dan D.
Hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan oleh Yoga Sunandar, Asis Safudin, Sani Insan Muhammadi yang berjudul Pembelajaran Tahfiz dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Al-Quran dengan menggunakan metode klasikal di Sekolah Sunnah SD Bandung Islamic School. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Ilyas yang berjudul Metode Murojaah dalam Menjaga Hafalan Al-Quran. Dan yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Nur Laili, Mahyudin Ritonga, Mursal yang berjudul Murojaah sebagai metode penghafal Al-Quran studi pada Rumah Tahfiz Yayasan Ar-Rahmah Nanggalo Padang. Yang selanjutnya itu kerangka berpikir. Yang pertama itu dari pembelajaran tahfiz dan tahsin Quran. Selanjutnya proses menghafal Al-Quran, menerapkan strategi murojaah, kemudian meningkatkan kemampuan menghafal peserta didik, dan kondisi akhir yang diharapkan peserta didik dapat mampu menghafal Al-Quran dengan mudah dan lancar. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Yang kedua, tempat dan waktu. Tempatnya itu bertempat di SDIT Hidayatul Ketembulu dan waktunya 20 November sampai dengan 15 Desember tahun 2023. Yang ketiga, sumber data. Sumber datanya itu dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, informan penelitian, yaitu guru dan siswa. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Yang pertama itu triangulasi teknik, yang kedua triangulasi sumber, dan yang ketiga triangulasi waktu. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen wawancara, yang kedua instrumen observasi, yang ketiga instrumen dokumentasi. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Baiklah, itulah presentasi dari hasil penelitian saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.